Ada prioritas-prioritas kita yang kita berikan kepada penerima KIP kuliah. Siapa prioritas itu? Yang pertama adalah dia adalah tamatan SMA atau SMK atau sederajat gitu ya, yang ber-KIP waktu SMA-nya. Yang saya sebutkan tadi itu PIP Dikdasmen tadi itu atau Iya. KIP waktu SMA-nya. Itu kita prioritaskan karena Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Saya Cynthia Anwar akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muni Ika SPD selaku Subkoordinator KIP Kuliah Kemendikbudristek. Halo Bapak, apa kabar? halo, kabar baik, alhamdulillah. Gimana Pak kesannya datang ke kampus kami nih? Alhamdulillah ya, ini kali kedua saya datang ke Universitas Sulawesi Tenggara ya. Oke Pak, langsung saja nih Pak. Saya mau tanya profil singkat tentang Bapak nih dari awal karir sampai karir yang saat ini Pak. Bagaimana Pak? Oh iya, baik, terima kasih Mbak Cynthia. Saya Muni Ika. Saya lahir di Lowlow di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Eh, Keseharian saya memang kalau dari sisi karir ya, saya awalnya itu sebagai guru SMP di SMP Negeri 8 Bau-Bau di dekat rumah juga di Lowlow ya. Terus di tahun 2027 saya melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Jakarta. Terus tamat tahun 2009, 2010 saya lanjut lagi S3 di perguruan tinggi yang sama di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi yang sama S2 S3 yaitu penelitian dan evaluasi pendidikan. Terus di tahun 2019 kemarin per 1 November saya resmi mutasi ke Kemendikbud di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang saat ini alhamdulillah dipercayakan sebagai subkoordinator program KIP kuliah yang hari kita bisa rasakan manfaatnya ya ke seluruh pelosok negeri ini. Itu sih Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Pak. Kemudian saya sebelumnya pernah mengikuti webinar Pak, dan saya ingat banget satu kata seperti ini. Beasiswa KIP ini pemutus rantai kemiskinan. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak tentang kalimat tersebut ya Pak? Betul sekali Mbak Cynthia, karena kan KIP kuliah ini adalah sebuah transformasi sebetulnya. Dulu namanya kalau kita tahu dulu bidik misi. Iya. Nah, dulu namanya bidik misi, sekarang sejak tahun 2020 itu bertransformasi menjadi KIP kuliah. Di mana dari sisi regulasinya di Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar itu jadi program Indonesia Pintar itu ada dua. Ada program Indonesia Pintar jenjang pendidikan dasar dan menengah atau yang kita sering sebut dengan KIP sekolah gitu ya. Ada juga yang PIP pendidikan tinggi atau kita sebut dengan KIP kuliah. Memang program KIP kuliah adalah menyasar kepada kelompok kategori miskin dan rentan miskin gitu. Jadi memang beasiswa ini ditujukan memang kepada kelompok masyarakat Indonesia gitu ya, yang kategorinya adalah kategori kelompok miskin dan rentan miskin. Jadi sehingga menjadi sangat sangat cocok gitu ya kalau misalnya KIP kuliah itu hadir untuk sebagai pemutus mata rantai kemiskinan gitu. Oke Pak, terkait yang mendapatkan KIP sekolah ini, apakah masyarakat yang memiliki KIP ini bisa otomatis mendapatkan beasiswa KIP atau ada persyaratan tambahan Pak? Sabar, kita pisahkan dulu ini. Maksudnya Mbak Cynthia tadi KIP sekolah atau KIP kuliah? KIP kuliah. Oh, KIP kuliah, oke. Di KIP kuliah memang ada persyaratannya. Jadi persyaratan kita di KIP kuliah kan ini kan kepada kelompok orang miskin ini ceritanya gitu kan. Jadi ya, tapi kan toh di negeri kan masih banyak orang miskin. Nah, ada prioritas-prioritas kita yang kita berikan kepada penerima KIP kuliah. Siapa prioritas itu? Yang pertama adalah dia adalah tamatan SMA atau SMK atau sederajat gitu ya, yang ber-KIP waktu SMA-nya. Yang saya sebutkan tadi itu PIP Dikdasmen tadi itu atau KIP waktu SMA-nya. Itu kita prioritaskan. Karena kalau dia sudah terima KIP waktu SMA-nya, itu pasti dia sudah kategori miskin dong. Nah, syarat berikut, kalau dia tidak ber-KIP waktu SMA-nya, terus mau syarat apa gitu?
kita mensyaratkan adalah eh, memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Yang KKS itu misalnya orang tuanya PKH, kita sering mendengar Iya. PKH itu kan pasti bantuan PKH itu kepada bantuan orang miskin gitu. Atau dia masuk dalam masyarakat yang masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial gitu. Itu persyaratan-persyaratan sebagai prioritas penerima KIP kuliah. Kalau di tiga ini misalnya tidak ada, kita masih bukakan ruang Mbak Cynthia, masih berikan peluang kepada masyarakat yang misalnya tidak punya KIP nih, terus misalnya orang tua juga lupa dari penataan PKH, sehingga tidak punya KKS. Jadi TKS juga mungkin di Kemensos dia belum terdata gitu, padahal dia orang miskin Mbak Cynthia. Kita masih mensyaratkan begini, kepada kelompok seperti itu, kita lihat penghasilan orang tuanya Mbak Cynthia. Kalau penghasilan orang tuanya itu tidak lebih dari 4 juta per bulan pendapatan, kurang dari 4 juta, 4 juta. Atau kalau kita rata-ratakan dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 750.000 gitu. Itu persyaratan-persyaratan yang sebagai penerima KIP kuliah. Itu atau ya, jadi bukan dan gitu. Jadi keempat yang saya sebutkan tadi itu salah satu saja memenuhi syarat itu dia sudah bisa masuk sebagai syarat sebagai penerima KIP kuliah. Itu maksudnya. Oh ya, kemudian Pak, biasanya kan setiap tahun ini kuotanya dia tidak konsisten, berubah-ubah Iya. lah misalnya itu. Kenapa ini Pak, kuota KIP ini tiap tahunnya tuh berbeda-beda jumlahnya Pak? Pertama sebetulnya kalau kuota KIP kuliah, sebetulnya kalau dalam target RPJM kita itu 200.000 Mbak Cynthia. 200.000 itu untuk satu Indonesia? Se-Indonesia ya, kuota nasional. Okay. Kuota nasional 200.000. KIP kuliah ini kan bertransformasi sejak tahun 2020 kan. Iya. 2020 itu 200.000. 2021 juga 200.000. 2022 memang agak turun dikit. Itu sekitar 190.000-an penerima. Di tahun ini memang, di tahun 2023 ini memang dari sisi kuota total sebetulnya masih tetap 200.000. Iya. Nah, namun yang kita distribusikan sekarang ini baru sekitar 115 gitu untuk tahap 1 lah. Kita berharap nanti akan ada tambahan penganggaran gitu ya. Iya. Tetapi dalam skema kita tetap akan skema 200.000 untuk total. Nah, kenapa sebenarnya berubah-berubah gini? Ini kan juga tergantung dengan pendanaan kita ya Mbak Cynthia. Iya. Karena memang KIP kuliah ini dari sisi pendanaannya semakin tinggi Mbak Cynthia. Kalau dulu kan KIP kuliah sekarang sudah merubah skemanya. Iya. Perubahan skema KIP kuliah, kalau dulu kan biaya hidupnya itu kan flat 700.000 per bulan Mbak Cynthia, dimanapun dia kuliah. Kalau sekarang mulai tahun 2021 kita sudah klasterisasi berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing kabupaten kota. Jadi tergantung kotanya. Disesuaikan ya? Betul, itu menurut data BPS kita sudah klasifikasi jadi 5 sekarang. Klaster 1 itu 800.000 per bulan, klaster kedua itu 950.000 per bulan, klaster ketiga itu 1.100.000 per bulan, klaster keempat itu 1.250.000 per bulan, klaster kelima 1.400.000 per bulan. Memang kita bayarkan per semester, jadi ya kita hitung saja bisa jadi 6 bulan kita. Iya. Biaya pendidikannya itu kalau dulu hanya 2.400.000 sama semua Mbak Cynthia di semua prodi. Provinsi. Sama prodi, Oh, prodi. prodinya untuk biaya pendidikannya. Kalau sekarang kita sejak tahun 2021 skema itu kita berdasarkan akreditasinya. Ya kalau prodinya A itu dia bisa maksimum 12 juta, khusus kedokteran, non kedokteran itu maksimum 8 juta. Kalau akreditasi B dia maksimum dia 4 juta, akreditasi C maksimum 2,4 juta. Dia at cost gitu. Jadi sudah ada kenaikan yang sangat signifikan. Artinya kita bisa melihat bahwa dengan kenaikan ini kan juga anggarannya naik. Sebetulnya KIP kuliah itu Mbak Cynthia dari sisi penganggaran setiap tahun naik gitu. Nah kita tahu juga bahwa penganggaran kita yang negara juga ya belum terlalu baik juga secara ekonominya, tapi kita bersyukur bahwa KIP kuliah penganggaran semakin naik, sehingga mungkin ya salah satunya pada akhirnya sasaran itu menjadi berkurang ya. Dibayangkan saja dulunya 1,3 triliun untuk mahasiswa baru saja ya, sekarang menjadi 2,5 triliun hanya untuk mahasiswa baru. Kalau saya bisa ingin sampaikan bahwa di tahun 2022 kemarin anggaran kita itu ada 9,9 triliun. Di tahun 2023 ini itu anggaran kita yang ada sekarang itu sudah 11,7. Artinya dari sisi anggaran sudah naik kan? Iya. Ini termasuk dengan anggaran penerimaan ongoing. Karena kan KIP kuliah itu kan kita biayai sampai dia lulus kan, Iya. yang maksimum 8 semester. Itu sih Mbak Cynthia kenapa ada perbedaan-perbedaan inkonsistensi kuota sebetulnya gitu kan Iya. ya. Tapi dari sisi target kita tetap kita ingin bertarget di 200.000. Oke, itu setiap tahun. Setiap tahun ya, untuk mahasiswa barunya ya. Iya. Untuk mahasiswa baru. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara Bapak mengevaluasi dan memonitoring peserta beasiswa KIP kuliah ini Pak, dan kapan waktunya Pak? Ya, jadi gini Mbak Cynthia, di kita itu
KIP kuliah memang kita berikan setiap semester dalam masa durasi 8 semester untuk pembiayaannya untuk sarjana S1 ya. Kalau diploma 3 itu dia 6 semester. Iya. Diploma 2 4 semester gitu. Diploma 1 itu dia 2 semester. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi ini juga penting. Evaluasi dan monitoring menjadi penting karena ingin kita memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan aturannya gitu. Kita sudah membuatkan regulasinya bahwa kita melakukan pembayaran itu setiap semester. Yang sebelum dibayarkan kita evaluasi dulu masing-masing perguruan tinggi dia verifikasi kembali, dia validasi dulu kepada penerima gitu ya. Yang terkait dua hal. Yang pertama adalah status ekonominya. Ini juga kita evaluasi. Iya. Artinya kita ingin pastikan bahwa anak KIP kuliah ya jangan sampai dia sudah berubah menjadi orang kaya, kan Iya, berarti Pak. sudah tidak tepat sasaran lagi Iya, dong gitu. Jadi itu dievaluasi oleh perguruan tinggi. Yang berikut kita evaluasi juga adalah terkait dengan prestasi akademiknya, IPK-nya gitu. Ini juga menjadi penting karena anak KIP kuliah ini kan bukan hanya sekedar kita dorong orang miskin lalu dia kuliah dan dia jadi sarjana. Iya. Tapi ada orang miskin, kita fasilitasi dengan KIP kuliah sehingga dia bisa kuliah di perguruan tinggi ya, dan dia bisa menjadi sarjana, tapi dia harus punya kemampuan akademik ya, dia harus punya prestasi. Yes. Makanya kita ingin pastikan bahwa prestasi akademiknya harus kita jaga, ini harus kita monitoring gitu, harus gitu. Itu bagian dari monitoring kita. Jadi kapan kita monitoring ya setiap saat sebetulnya. Yang paling rutin kita lakukan adalah misalnya paling tidak setiap semester itu kita pastikan bahwa perguruan tinggi melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan status penerima KIP kuliah, terkait dengan dua hal tadi itu. Yang pertama status ekonominya, yang berikut adalah terkait dengan prestasi akademiknya yang kita sering sebut dengan IPK. Oke, Itu sih Pak. Mbak Cynthia. Terima kasih. Kita ke pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan Bapak terkait beasiswa KIP kuliah ini di masa yang akan datang, Pak? Iya. Baik Mbak Cynthia, kita tahu bersama bahwa KIP kuliah dulu bertransformasi dari dulu namanya bidik misi. Dan itu waktu bidik misi awal di tahun 2010 itu kuotanya 18.000. Bayangkan. Di tahun 2019 terakhir bidik misi itu kuotanya 130.000. Sekarang sudah amat sangat signifikan. Bayangkan dari 130.000 menjadi 200.000. Artinya semakin banyak sekarang sasaran-sasaran anak miskin di Republik ini, dia bisa kuliah, dia bisa menggapai cita-citanya gitu ya. Dan tadinya dia tidak bermimpi untuk bisa kuliah karena faktor ekonomi orang tuanya. Iya. Sehingga sekarang negara menghadirkan beasiswa dan di KIP kuliah ini Mbak Cynthia, ini kan bukan hanya kita bantu biaya pendidikannya yang kita sering sebut UKT atau SPP itu. Betul. Tapi kita bantu juga biaya hidupnya Mbak Cynthia. Iya. Yang dia bisa digunakan untuk uang kosnya, transportasinya, dia beli buku gitu ya, fasilitas-fasilitas lain, misalnya dia bisa beli laptop gitu untuk menunjang perkuliahan itu. Kita berikan itu. Sehingga harapan saya gitu ya. Dan kami tentunya di Kemendikbud berharap bahwa anak KIP kuliah ini ya betul-betul harus membuktikan dirinya, dia harus mengukir prestasinya gitu ya. Dia harus gapai cita-citanya dengan KIP dan dia belajar gitu. Kita berharap setelah dia menjadi seorang sarjana nanti ya dengan KIP kuliah, kita berharap tentunya dia dari sisi kemampuannya gitu ya, dia punya kemampuan, punya skill misalnya, sehingga kalau cari pekerjaan tidak sulit karena dia sudah jadi orang pintar gitu. Sehingga sekarang kan cari pekerjaan kan kompetitif juga Mbak Cynthia ya kan, Iya. harus punya skill gitu. Betul. Nah kita berharap anak KIP kuliah punya skill seperti itu. Yang berikut juga tentunya dengan punya skill dan dia dapat pekerjaan dengan KIP kuliah, kita berharap dia nanti menjadi penopang ekonomi keluarganya gitu. Coba kita bayangkan Mbak Cynthia, anak-anak KIP kuliah kan dia orang miskin memang kan. Iya. Misalnya orang tuanya tukang cuci gitu, atau buruh pelabuhan misalnya, atau petani gitu yang datang untuk hanya, kalau bukan petani, bukan yang nggak punya sawah, dia hanya datang untuk sebagai macam buruh gitu ya, memanen gitu kan. Coba kita bayangkan, harusnya mereka ini yang ketika orang tuanya memang masih kategori miskin, tapi ketika anaknya dia sudah menjadi seorang sarjana dan dia punya skill sehingga dapat mendapatkan pekerjaan yang layak, ya sudah tentu kalau mendapatkan pekerjaan gitu ya pasti juga dapat penghasilan gitu ya, bisa mendapatkan. Itu sih kita berharap Mbak Cynthia, sehingga status kemiskinan Republik ini itu kita bisa putuskan gitu. Sehingga apa yang kemarin tagline bahwa beasiswa ya, termasuk KIP kuliah adalah pemutus mata rantai kemiskinan gitu. Itu Mbak Cynthia dari saya, makasih banyak.
Terima kasih kepada Ya. Bapak ya sudah mau repot-repot datang ke sini, menyempatkan datang ke sini Wah, dengan sip. di waktu yang sibuk sekali. Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Cynthia sebagai putra daerah sudah sepantasnya sebetulnya eh, pulang untuk mengabdi juga untuk daerah. Mengabdi itu, Mbak Cynthia, ini mungkin bisa juga saya ajak ke teman-teman kita bahwa sebagai kita putra daerah, mengabdi itu tidak mesti misalnya bekerja harus di negeri di daerah kita, Iya, tapi mengabdi juga itu bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada daerah kita gitu untuk karena ini juga untuk kemajuan daerah kita. ya, Daerah ini maju kalau bukan kita siapa lagi gitu betul, Pak. sih Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan data di kampus saya yang tercinta ini dan sempatkan juga untuk podcast bersama kami di Cipras. Oke, buat teman-teman semua penerima KIP, semangat terus, jangan sia-siakan beasiswa KIP-nya, terus belajar dan berprestasi untuk membangun Indonesia kita yang tercinta ini. Dan buat adik-adik semua yang terkendala dana, ingin kuliah tapi terkendala dana, bingung, jangan khawatir, coba aja dulu daftar di KIP, siapa tahu lulus dan bisa menjadi salah satu penerima KIP. Semangat terus dan semoga berhasil. Oke, saya Cynthia Anwar, salam undur diri, salam Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Bye bye.